Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa setia media dakwah Jambi rahimakumullah, berjumpa lagi dengan kami dalam acara eksklusif Ramadan, yakni kajian rutin kita di ba'da subuh. Justru atas karena Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga masih diberikan untuk berjumpa kembali di ruang Zoom ini dalam tema kita pada pagi ini, yaitu mengenai tentang ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Idris. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik, meskipun cuaca sekarang lagi gerimis ya, hujan ya, tapi insya Allah tidak mengurangi keinginan kita untuk terus belajar mengenai Islam ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Muhammad Idris untuk menyampaikan materinya pada pagi ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta kajian pada subuh, alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga Allah perkenankan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita telah akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, wanifillah rahmakumullah. Dari kesempatan ini insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan materi masih kelanjutan dari telaah kitab studi dasar pemikiran Islam, yaitu tentang ibadah, mengenai falsafah, tujuan, kekhasan, dan pengaruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya share dulu. Tentang falsafah atau hakikat ibadah. Naluri beragama atau gharizatut tadayyun merupakan fitrah manusia. Artinya pada setiap diri manusia itu ada naluri beragama. Naluri beragama atau at-tadayyun ini merupakan bagian penyusun manusia. Naluri beragama merupakan naluri atau gharizah yang bersifat baku, yang akan menjadikan seseorang merasa butuh kepada pencipta yang maha pengatur. Salah satu penampakan atau mazahir terpenting dari gharizah tadayun ini adalah ibadah. Jadi manusia dalam dirinya ada kebutuhan naluriah, salah satunya naluri beragama. Yang itu sebenarnya muncul dari rasa kelemahan yang menghinggapi dirinya, kelemahan, ketakutan, kebutuhan dia akan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sandaran, sesuatu yang maha mencipta, maha mengatur. Nah, maka itu memunculkan sebuah naluri yang disebut dengan naluri beragama atau gharizatut tadayyun. Nah, salah satu penampakan atau pengejawantahan dari naluri beragama ini adalah ibadah.
ibadah itu tidak boleh ditetapkan berdasarkan wijdan atau berdasarkan perasaan hati. Jadi ibadah nggak boleh pakai baper. Atau ditetapkan berdasarkan apa yang dihayalkan oleh manusia. Jadi tidak boleh ibadah itu didasarkan pada hayalan. Semisal menyembah Allah SWT dengan memutar-mutar dirinya, ya, seperti gasing. Akan tetapi, manusia harus menggunakan akalnya untuk menentukan siapa yang layak disembah. Jadi kenapa ada orang yang kemudian menyembah makhluk, menyembah sesuatu yang tidak layak untuk dipertuhankan, itu karena di dalam menentukan siapa yang layak disembah itu dia tidak menggunakan akal, tapi menggunakan perasaan hati. Gitu. Nah, itu tentang menentukan siapa yang berhak untuk disembah. Nah, di sini akal telah menghantarkan kepada keimanan akan adanya Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui metode akliyah, kita bisa membuktikan, bisa sampai kepada keimanan bahwa di balik manusia, alam semesta, dan kehidupan ini ada Al-Khaliq, Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah telah menjelaskan melalui jalan wahyu tentang tata cara untuk menyembahnya, yakni seperangkat hukum-hukum syarak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setelah dengan metode akliyah, dengan metode berpikir sampai kepada kesimpulan akan adanya Allah, lalu Allah menurunkan ketentuan seperangkat hukum syarak dengan jalan wahyu, ya, tentang tata cara peribadatan tersebut, ya, yang bisa diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu apa itu ibadah? Ya. Ibadah secara bahasa adalah at-ta'ah, ya. Artinya taat. Ini menurut Kamus Al-Muhit. Ya. Adapun menurut istilah, ibadah memiliki dua makna, yaitu ibadah secara umum dan ibadah secara khusus. Makna al-ibadah secara umum yaitu ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dalil dalam masalah ini adalah surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi ibadah di sini merupakan misi atau maksud penciptaan Allah terhadap manusia dan jin, yang keduanya mendapatkan taklif hukum. Nah, maka mentaati dalam segala perintahnya, ya, baik itu perintah yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, perintah yang terkait hubungan manusia dengan manusia yang lain, ataupun manusia dengan dirinya sendiri, maka mentaatinya itu adalah bentuk ibadah. Itu makna ibadah secara umum. Jadi di dalam makan itu ada ibadah. Ketika makan dan minum kita itu disandarkan pada halal haram, ya, disandarkan pada standar yang berasal dari Allah SWT. Di dalam berpakaian di situ ada ibadah, ya. Di dalam jual beli di situ ada ibadah. Pokoknya segala macam aktivitas yang di dalamnya itu didasarkan pada perintah dan larangan Allah dan kita mentaatinya, maka itu adalah ibadah. Namun di sini adalah makna ibadah secara umum. Nah, adapun makna khusus dari al-ibadah adalah segala bentuk perintah dan larangan syariat yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Rabb-nya saja. Ya. Jadi ini makna ibadah secara khusus, yaitu yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Ya, ini makna ibadah secara khusus. Ciri dari ibadah ini adalah nilai, tidak akan mendapatkan nilai, tidak mengharapkan nilai dunia sama sekali. Ya, tidak mengharapkan nilai materi atau qimah madiyah, tidak mendapatkan nilai kemanusiaan, ya, qimah
insaniah gitu, tetapi semata-mata mendapatkan nilai rohani, ya. Nilai ruhiyah, ya, qimah ruhiyah. Artinya hanya untuk kenikmatan hati dan mengharapkan pahala di akhirat nanti, yaitu karakter dari ibadah yang bermakna khusus. Ya. Seperti sholat, zakat, haji, puasa, dan jihad. Nah, dalam hal ini, ya, di materi kali ini, maka yang kami maksudkan sebagai ibadah hanyalah ibadah dalam makna khusus saja. Baik, manifillah rahimakumullah. Lalu sebenarnya apa maksud dan tujuan ibadah? Allah telah mensyariatkan ibadah. Sekali lagi saya tegaskan yang dimaksud di sini ibadah khusus, ya, atau ibadah mahdhah. Itu adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya. Ya. Jadi konteks ibadah di sini adalah mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya sehingga dialah saja, ya, atau Allah sajalah yang mengetahui akan maksud dari ibadah tersebut. Dan dia pula lah yang berhak memberi pahala jika ibadah itu ditunaikan. Dengan demikian, maka tidak boleh bagi kita menetapkan maksud atau tujuan dari ibadah kecuali berlandaskan kepada dalil syara' dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang telah mensyariatkan ibadah. Nah, imani fillah rahimakumullah, di antara tujuan-tujuan ibadah adalah sebagai berikut. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang berhak menetapkan tujuan ini hanya Allah semata-mata, sehingga tujuan itu bisa kita ketahui ketika ada petunjuk atau ada wahyu yang menyampaikan tentang tujuan tersebut. Nah, di antara tujuan-tujuan ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat. Ya. Allah telah menyebutkan hikmah dari sholat, yaitu di dalam firman-Nya, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu adalah tujuan sholat atau hikmah sholat. Dengan demikian, sholat yang dilakukan ikhlas karena Allah akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan semua perbuatan kemungkaran dan keburukan. Nah, kenapa? Nah, karena dengan sholat yang frekuensinya itu 5 kali sehari, ini sholat yang wajib ya, ini akan menjadikan kita itu merasa dalam pengawasan Allah, menjadikan kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk dan Allah adalah Al-Khaliq, menjadikan kita sadar bahwa hidup, mati, segala sesuatu yang kita punya itu hanya untuk Allah semata. Nah, maka ini akan menimbulkan ketakutan bagi kita ketika hendak bermaksiat kepada Allah. Nah, inilah dari hikmah sholat, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berikutnya adalah puasa. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, telah difardukan atas kalian berpuasa agar kalian berhati-hati terhadap apa-apa yang diharamkan. Ya. Maka janganlah kalian melakukan perbuatan haram itu seperti dusta, memberi kesaksian palsu, berzina, dan segala bentuk keharaman lainnya. Karena keharaman itu munculnya berasal dari bisikan hawa nafsu. Ya. Karena ada keinginan yang terbesit di dalam diri kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka itulah kemudian timbul. Nah, melalui ibadah puasa, itu Allah memerintahkan pada kita untuk menahan. Menahan keinginan yang sebenarnya itu sesuatu yang halal atau boleh di luar puasa. Maka ketika puasa, kita harus menahan keinginan itu. Jadi kita dibiasakan atau dididik dengan kondisi seperti itu, maka hasilnya menjadikan kita takwa.
Jangankan perkara yang haram, yang halal saja ketika diperintahkan untuk menahan, kita sanggup menahannya. Apalagi perkara-perkara yang haram itu. Ya, itu tujuan atau hikmah yang bisa kita ambil melalui ibadah puasa. Nah, berikutnya ibadah haji. Ya. Allah SWT berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari tertentu. Ya, ini hikmah haji di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Maksudnya adalah agar mereka, ya, ini umat manusia, mengambil manfaat dengan perdagangan dan saling kenal mengenal pada saat haji di sela-sela mengingat Allah. Hal tersebut berarti pelaksanaan syiar-syiar haji. Nah, tentu saja orang yang berhaji itu adalah orang yang membawa bekal, ya. Selain bekal takwa juga bekal berupa materi, karena syarat dari wajibnya haji itu adalah istitoah, memiliki kemampuan, termasuk kemampuan dalam harta. Nah, maka dia akan membelanjakan hartanya ketika berada di tanah haram, di situ akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Gitu. Nah, ini salah satu hikmah disyariatkannya ibadah haji, ya, supaya jamaah haji itu bisa melakukan perdagangan dengan penduduk Mekah, lalu mereka bisa mengambil manfaat dari aktivitas ini, selain saling mengenal-mengenal di saat di sela-sela mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan atau hikmah haji. Nah, berikutnya tentang zakat. Ya. Zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang telah sampai nisabnya pada tiap tahunnya, dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang berhak atau kalangan mustahik, seperti orang fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, Taubah ayat 103. Jadi, tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan jiwa. Tadhirun nafs. Ya, tadhirun nafs. Orang-orang kaya, ya, membersihkan jiwanya orang-orang kaya dari kekikiran dan mensucikannya tazkiyatun nafs di hadapan Allah. Sehingga bagi yang menunaikannya akan mendapat harta melimpah. Jadi tabiat orang yang memiliki harta itu pasti ada rasa sayang untuk dikeluarkan. Ya, ada sifat bakhil di situ. Karena bisa jadi memang yang pertama tidak gampang untuk mendapatkan harta. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya mudah untuk mendapatkan harta, itu sebagai perwujudan naluri ghorizatul baqa, itu menjadikan manusia itu ingin lebih dibanding yang lain, termasuk dalam hal kepemilikan harta, juga keinginan ini tidak akan terpuaskan. Ya. Kata Rasulullah digambarkan seandainya dia diberi gunung emas, ya, sebuah gunung emas, pasti dia akan menginginkan gunung emas yang kedua. Padahal yang namanya gunung emas itu kita makan 7 keturunan mungkin juga nggak habis. Tapi itulah tabiat manusia. Nah, maka hal yang seperti itu yang bisa mendorong manusia untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas dalam hal mencari harta ini kemudian dikekang dan disucikan melalui aktivitas zakat. Nah, ini manfaat atau tujuan dari ibadah zakat. Wa nifila rahmatullah. Berikutnya tentang jihad misalnya. Al-jihad adalah suatu metode atau thariqah yang telah diwajibkan Allah atas umat Islam dalam rangka mengemban dakwah kepada manusia yang lain. Jadi jihad itu adalah aktivitas untuk mengemban dakwah. Ketika aktivitas dakwah itu mendapatkan rintangan berupa kekuatan bersenjata, disitulah disyariatkannya jihad. Ya.
Nah, jadi jihad di sini dimaksudkan untuk menghilangkan segala macam rintangan yang bersifat fisik yang akan menghalangi sampainya Islam kepada manusia. Ini ya. Jadi mungkin di antara kita ada yang salah persepsi dikatakan jihad itu hanya aktivitas membela diri saja, tidak. Ya. Tetapi jihad yang dimaksud di sini yang terkait dengan metode dakwah, metode menyampaikan Islam pada umat yang lain itu adalah dimaksudkan untuk menghilangkan segala macam rintangan yang bersifat fisik, ya, yang akan menghalangi sampainya Islam kepada manusia. Nah, rintangan inilah yang akan menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah SWT berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka, ya ini orang-orang kafir yang menghalang-halangi dakwah Islam tadi, sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Surat Al-Baqarah ayat 193. Nah, dengan demikian, maka maksud dari jihad adalah mengemban Islam kepada segenap manusia hingga agama Allah sajalah yang menjadi berkuasa atau berdaulat. Ikhwani fillah rahimakumullah, selain yang telah disebutkan di atas, ya, hikmah sholat, hikmah zakat, hikmah puasa, hikmah haji, hikmah jihad, gitu ya. Nah, selain yang telah disebutkan di atas, maka terdapat pula tujuan umum dari keseluruhan ibadah, yakni menghapuskan dosa, ya, takfiruz dzunub. Allah SWT berfirman, innal hasanati yudhibna syayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, ya, hasanah atau ibadah, itu menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, artinya menghapuskan dosa akibat dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, itu hikmah lain dari pelaksanaan ibadah secara umum. Ya. Sedangkan pelaksanaan ibadah itu sendiri adalah bagian dari kebaikan, ya, al-hasanah. Baik, selanjutnya kita bahas tentang keikhlasan ibadah, kekhasan ibadah. Jadi ada kekhususan atau keunikan ibadah dibanding dengan perkara-perkara yang lain. Maksudnya antara ibadah khusus dengan ibadah umum. Yang pertama, ibadah bersifat tauqifiyah. Dalam hal praktek ibadah, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa tidak boleh ini, kenapa tidak boleh itu misalnya. Ya, terkait dengan praktek ibadah. Kenapa orang sholat itu harus wudhu dulu, kenapa wudhu itu yang dibasuh bagian muka, bagian tangan, bukan bagian perut misalnya. Nah, dalam hal itu, seorang muslim terikat dengan apa-apa yang telah disebutkan di dalam nas yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim menunaikan sholat, haji, puasa, dan lain-lain dengan tata cara tertentu. Nah, tata caranya ini memang harus bersumber dari wahyu, ya, bukan kreasi manusia. Sebagai contoh, yaitu seseorang tidak boleh meletakkan kedua tangannya di punggungnya selama ia berdiri dalam keadaan sholat. Sebab tata cara semacam ini tidak disebutkan di dalam nas manapun. Gitu. Demikian juga, ia tidak boleh menunaikan kewajiban haji pada bulan Ramadan. Sebab Allah telah menentukan pelaksanaan haji pada waktu tertentu. Sabda Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Beliau juga bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku amal ibadah atau manasik
haji kalian. Ya. Itu kekhasan ibadah. Yang pertama, dia bersifat tauqifiyah. Artinya kita pada posisi menerima apa adanya. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Kalau menambah itu namanya bid'ah. Kalau mengurangi itu namanya batal. Ya. Jadi soal bagian wudhu itu misalnya yang wajib itu muka, telapak kedua lengan, ya tangan sampai pergelangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Ya. Nah, kalau kemudian ditambah, ya, ditambah kaki sampai ke lutut, ya, tangan sampai ke pundak, misalnya. Nah, itu bid'ah. Ya. Tapi kalau dikurangi, misalnya tangannya hanya sebelah saja, maka itu batal, artinya tidak sah. Jadi ibadah itu bersifat tauqifiyah. Ya. Artinya apa saja ketentuannya diterima tanpa boleh ditambah dan dikurangi. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, ibadah tidak memiliki ilat. Tidak memiliki alasan kenapa itu disyariatkan. Sehingga ketika alasannya itu tidak ada, maka pensyariatannya itu juga tidak berlaku. Tidak demikian ya. Hukum-hukum ibadah tidak mengandung ilat syariah. Kebersihan misalnya bukanlah ilat bagi wudhu. Jadi seandainya kebersihan itu ilat dari wudhu, maka orang yang sudah dalam keadaan bersih, habis mandi, pakai sabun, pakai pewangi lagi, sudah dalam keadaan bersih, ketika mau sholat berarti tidak perlu wudhu lagi. Karena ilat dari wudhu itu adalah kebersihan. Ya, misalnya seperti itu. Maka ini adalah anggapan yang salah. Nah, jadi tentang wajibnya wudhu dulu sebelum sholat, yang itu menjadi syaratnya sholat, itu tidak ada ilatnya. Sehingga kenapa harus seperti itu? Ya seperti itu ketentuannya, laksanakan saja. Nggak perlu mencari-cari alasan di balik perintah atau pensyariatan wudhu. Begitu juga olahraga, bukanlah ilat bagi sholat. Wah, sholat itu ada gerakan-gerakan olahraga, seluruh sendi-sendi ikut tergerak ketika sholat, berarti itulah ilatnya sholat. Ya, sehingga kalau orang sudah melakukan olahraga, berarti sudah gugur kewajiban sholatnya. Tidak demikian. Gitu. Sebab hukum sesuatu yang mengandung ilat, ya, al-hukmul mu'allal, adalah suatu hukum di mana ada dalil yang menyebutkan atas kandungan ilat hukum tersebut. Sedangkan hukum-hukum ibadah tidak disebutkan adanya ilat syariahnya. Definisi ilat itu sendiri adalah perkara-perkara yang dapat membangkitkan suatu hukum. Al-amrul ba'isu alal hukm. Ya, al-amrul ba'isu alal hukm. Jadi perkara-perkara yang dapat membangkitkan suatu hukum atau perkara-perkara yang dapat menyebabkan hukum itu diberlakukan. Itu ilat. Artinya ketika ilatnya tidak ada, maka hukum itu menjadi tidak berlaku. Nah, di dalam ibadah itu tidak mengenal ilat. Berikutnya, ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Ibadah ditujukan untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya. Seorang muslim tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam hal beribadah. Allah SWT berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Janganlah kalian menyeru Tuhan lain selain Allah. Surat Al-Qasas ayat 88. Nah, begitu juga firman-Nya, "Wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada." Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan seorang pun dalam beribadah. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Gitu. Jadi ibadah hanya tertuju kepada Allah semata dalam rangka mentauhidkannya. Berikutnya kekhasan ibadah yang keempat,
Ibadah tidak akan diterima kecuali disertai niat yang ikhlas karena Allah. Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah niat yang ikhlas karena Allah. Misalnya, apabila seorang muslim melakukan sholat, namun tidak diniatkan karena Allah, maka sholatnya tidak akan diterima. Sholat semacam ini tidak akan mendapat pahala apa-apa. Maksudnya adalah kewajiban sholat itu tetap belum gugur bagi pelakunya. Ya, selama tidak disertai niat karena Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niatnya, dan dia akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya tersebut. Makna amal-amal di dalam hadis tersebut, ya, innamal a'malu, ya, jadi makna amal dalam hadis tersebut adalah amal-amal ibadah. Sebab selain dari amal ibadah tidak disyaratkan adanya niat. Oleh karena itu, jika Anda melepaskan peluru kepada seseorang tanpa sengaja, kemudian Anda membuatnya terbunuh, maka Anda tetap akan dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Sekalipun Anda membela diri dengan mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya. Itu juga misalnya kasus pencurian atau kasus korupsi. Itu tidak memerlukan niat. Ya, jadi niat atau motif itu bukan sesuatu yang dianggap, tapi zahir bahwa dia melakukan perbuatan itu, itulah yang dihukumi. Begitu juga dengan misalnya pernikahan, jual beli, ya, perkara-perkara muamalah ini tidak memerlukan niat. Yang dihukumi itu adalah bentuk zahirnya. Tetapi di dalam ibadah tidak bisa menilai zahirnya saja, melainkan harus ada niat. Itu tanpa menyertakan niat, tanpa menyengaja untuk melakukan peribadatan tersebut, maka tidak menggugurkan kewajiban. Nah, contohnya puasa, ya, kalau kita lupa niat, ya, itu puasa kita tidak sah. Ya, misalnya tengah hari kita menyadari, sepertinya saya lupa berniat puasa hari ini. Ya, maka itu puasanya tidak sah. Artinya apa? Kewajiban puasa tidak gugur, sehingga di hari yang lain dia wajib mengqadha. Namun bukan berarti dia kemudian bebas makan minum. Ya. Kenapa? Karena hukum makan minum di siang hari bulan Ramadan, bagi yang tidak ada uzur itu hukumnya haram. Jadi puasanya itu belum gugur, kewajiban puasanya belum gugur karena tidak ada niat. Nah, kemudian dia terkena kewajiban untuk menahan makan dan minum, ya, karena dia tidak punya uzur syar'i untuk makan minum atau untuk tidak berpuasa, sehingga dia tetap terkena kewajiban itu. Ya. Dia tidak puasa, tapi dia tidak boleh makan minum karena makan minum tanpa uzur hukumnya haram. Gitu. Nah, berikutnya yang kelima, ya, tentang kekhasan ibadah. Tiada perantara dalam ibadah antara seorang hamba dengan Allah. Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, jadi kalau berdoa, ya langsung berdoa kepada Allah. Ya, sesuai dengan perintah dan didasari pada keimanannya. Yang dibicarakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ini adalah doa.
Sedangkan doa itu merupakan otak atau inti dari ibadah. Ya. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Gitu. Nah, itu adalah yang kelima, bahwa ibadah itu tidak ada perantara, harus langsung antara seorang hamba dengan Allah. Yang keenam, ya, ada kemudahan dan keringanan dalam penegakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seseorang manusia melebihi dari apa yang disanggupinya. Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan atas diri seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Ya. Mati lampu di sini. Allah telah menetapkan aturan tentang adanya keringanan atau rukhsah dalam ibadah. Misalnya Allah telah memberikan rukhsah bagi orang sakit untuk sholat sambil duduk. Begitu pula bagi orang yang sedang safar, ya musafir diperbolehkan untuk berbuka, yakni tidak puasa di bulan Ramadan. Di samping Allah telah menggugurkan kewajiban jihad bagi orang yang buta, pincang, dan sakit. Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun. Ya. Sesungguhnya agama itu mudah. Tapi jangan dipermudah. Ya. Sudah mudah, sudah dikasih kemudahan, sudah dikasih rukhsah, masih nawar-nawar lagi. Gitu. Nah, itu tadi kekhasan ibadah ada 6. Selanjutnya adalah pengaruh-pengaruh ibadah. Ya. Yang pertama, ibadah memperkuat hubungan seorang muslim dengan Rabb-nya. Dia bersimpuh di hadapan Rabb-nya minimal 5 kali dalam sehari semalam. Bermunajat serta mengharap pertolongannya Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah, pemirsa Siti Jambi, sepertinya Ustadz Idrisnya kehilangan signal kayaknya sepertinya sih. Lagi ada permasalahan signal. Ya, listrik mati, sinyalnya nggak stabil. Baik, jadi materi sudah ada. Jadi pengaruh-pengaruh ibadah yang pertama, memperkuat hubungan muslim dengan Rabb-nya. Yang kedua, bagi seorang muslim, aktivitas ibadah akan melahirkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, ibadah memperkuat sebagian sifat akhlak pada diri seorang. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang saya sampaikan pada. Syukran Ustaz. Terima kasih atas penyampaiannya materi kita pada pagi ini. Masya Allah ya, mengenai tentang ibadah atau gharizatul tadayun, naluri beragama setiap manusia. Sebagai ekstensi bahwa manusia itu percaya akan adanya Tuhan. Walaupun seorang ateis sekalipun,
ketika dalam mendapatkan bencana atau musibah yang di depan mata dia yang seakan-akan ingin merenggut nyawa dia, maka spontan dia akan menyatakan oh my God gitu. Oh ya Tuhan itu, rasa berserah diri dia kepada Tuhan pada peristiwa itu. Walaupun dia seorang ateis, itu membuktikan bahwa memang naluri manusia itu nggak bisa terlepas dari ghorizatul tadayyun, naluri beragama. Baik pemirsa setia mendengar dakwah Jamil rahimakumullah, ada sedikit waktu lagi sebelum waktu kita tutup. Kita persilahkan yang ingin bertanya dipersilahkan, baik itu di ruang YouTube ataupun di ruang Zoom secara langsung atau di kolom komentar dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah udah paham semua berarti. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, mungkin minta tanggapannya, Ustaz, mengenai cara beribadah Ghorizatun Tadayun dari orang timur sama barat kan berbeda, Ustaz, dalam hal itu. Kalau misalkan di bagian timur itu kebanyakan manusia pasti beribadahnya dengan bermacam-macam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah pohon. Tapi kalau misalkan di daerah barat sana itu mereka kebanyakan nggak ada yang seperti itu. Kebanyakan yang ateis, yang menuhankan pikirannya dan sebagainya. Itu sebenarnya faktornya apa, Ustaz? Sehingga terjadi perbedaan seperti itu, Ustaz, dalam hal Ghorizatul Tadayun. Ya dalam hal ini manusia itu ada dua kelompok besar manusia. Yang pertama manusia yang di dalam cara berpikirnya itu masih rendah. Dia kemudian mempersonifikasikan Tuhan itu dengan makhluk, ya. Karena dia akan mencoba menghayalkan wujud Tuhan itu dengan hayalan-hayalan mereka, yang pada akhirnya mereka mempersonifikasikan Tuhan dengan makhluk. Itu terjadi ketika cara berpikir manusia masih rendah. Dan itu diwakili oleh orang-orang primitif. Artinya kalau orang-orang timur masih melakukan seperti itu, berarti mereka orang-orang yang primitif. Ya mereka tidak bisa berpikir bagaimana mungkin sesuatu yang dia buat sendiri itu kemudian bisa diposisikan sebagai Tuhan yang akan bisa menyelamatkan manusia. Itu kan hanya orang yang berpikiran rendah yang punya pemahaman seperti itu, yang tidak tahu bahwa Tuhan yang mereka buat itu adalah batil, gitu ya, sangat jauh dari hakikat. Begitu juga dengan yang makhluk, misalnya gunung. Kalau di Mesir itu menyembah Sungai Nil, gitu ya, matahari, ya, stang. Itu karena tidak menggunakan metode akliah dalam menentukan siapa Tuhan yang layak disembah, itu hanya menggunakan perasaan saja. Gitu. Nah, sementara di Barat itu ya dulu sebelum masa Renaissance dan revolusi industri, ya mereka ya sebelum abad pencerahan itu mereka ya seperti orang Timur, mereka orang-orang primitif juga, gitu. Ya dengan mitos-mitos, ya, mitologi Yunani, ada dewa Amor, ada dewa apa ya, banyak macamnya gitu. Nah, jadi nah baru kemudian setelah abad pencerahan, ya mereka kemudian mempunyai pandangan-pandangan hidup sekularisme awalnya, kemudian menjadi materialisme, menjadikan materi itu sebagai ajali, sebagai asal-usul segala sesuatu. Maka disitulah kemudian muncul paham ateis, ya, yang berangkat dari ideologi
Jadi awalnya mereka memisahkan agama, ya memisahkan agama dengan paham sekularisme, gitu. Memisahkan agama dari kehidupan. Nah, ternyata sekularisme yang melahirkan ideologi kapitalisme itu memiliki daya rusak yang luar biasa sampai sekarang itu. Kerusakan akibat kapitalisme. Lalu mereka membuat tandingan atau pengganti dari paham sekularisme itu, yaitu paham materialisme. Menjadikan materi itu sebagai segala asal-usul segala sesuatu, sehingga menafikan adanya Tuhan dan pencipta. Nah, itulah kemudian baru muncul paham ateis. Nah, sehingga ketika Islam hadir, berinteraksi dengan umat-umat yang ada waktu itu memang sasarannya itu bukan paham ateisme, tetapi paham kemusyrikan. Ya. Jadi artinya mereka ya dikatakan kafir karena menolak mengimani Islam saja, gitu. Karena menolak Islam. Gitu. Bukan berarti mereka tidak beriman kepada Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan, bukan beriman ya. Mereka meyakini, percaya adanya Tuhan, tetapi Tuhan itu disekutukan. Ataupun dia mengimani adanya Tuhan, tetapi tidak mengimani Rasul. Jadi orang-orang kafir itu kan ada dua. Ya. Pada masa Islam diturunkan itu kan orang kafir itu ada dua. Jadi bukan yang ateis, itu bukan. Tetapi orang-orang musyrik dan ahlul kitab. Orang-orang musyrik itu yang mengimani Tuhan. Jadi kalau ditanya orang-orang kafir Quraisy itu, siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Dia jawabnya Allah. Tapi kenapa dia menyekutukan Allah dengan yang lain? Karena yang lain itu sebagai perantara. Gitu. Jadi dia tidak mencukupkan, tidak merasa berbuat diri, menyembah Allah yang tidak bisa diindra itu. Lalu dia personifikasikan dengan benda-benda yang bisa diindra. Nah, itu musyrik. Ya. Nah, kemudian orang yang mengimani Allah tetapi menolak mengimani Rasulullah, itulah ahli kitab. Gitu. Demikian ya, waktunya habis. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pemirsa setia mendadah wa jami rahimakumullah. Karena waktu kita yang terbatas ini, sehingga sudah waktunya kita berpisah dalam pertemuan pagi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu besok pagi, tetap di jam dan waktu yang sama. Semoga apa-apa saja yang pemirsa keluarkan, baik itu tenaga, waktu, pikiran, dan juga kuota, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Allahumma amin. Pemirsa setia mendadah wa jambi rahimakumullah. Saya selaku host mohon maaf undur diri atas kesalahan dan kehilapan. Kita tutup majelis ini dengan mengucapkan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesertanya 13 tadi, sekarang 9 yang di Zoom. Enggak tahu. Enggak tahu saya.